Gejala intervensi eksternal untuk dalam kasus Demokrat ini menunjukkan tingkat kematangan demokrasi di Indonesia masih sangat rendah. Kita benahi sistem partai politik di Indonesia supaya dibiayain oleh negara, tapi dengan syarat boleh terima subsidi negara, ADRT-nya harus diubah, yaitu harus terjadi demokrasi internal di dalam partai tersebut. Jadi kalau Refli misalnya masuk partai PDIP berhak jadi ketua, tidak perlu cucunya Bung Karno. Anak muda Indonesia baca buku, pegang tali balon merah putih yang besar sekali. Artinya pemuda-pemudi Indonesia yang cerdas bisa terbang setinggi mungkin. Tetapi ternyata di kakinya dibebani 3 hal. Satu adalah feudalisme. Kemudian primordialisme. Yang lain adalah korupsi. Corruption ini udah sangat dahsyat sekali. Kok tega-teganya uang buat orang miskin ditilep bansos, kok bisa-bisanya uang untuk orang cacat ditilep juga. Nah, ini semua terkait dengan partai-partai. Kalau kita lihat nanti analisa uang bansos ini jatuhnya kemana, ya tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh politik. Gejala intervensi eksternal untuk dalam kasus Demokrat ini menunjukkan tingkat kematangan demokrasi di Indonesia masih sangat rendah. Karena pola begini sejak zaman Pak Harto biasa dilakukan. Intervensi di dalam penentuan pengurus partai politik. Ingat nggak dulu Gus Dur dicoba digagalkan supaya tidak jadi ketua PBNU atau Naro di P3 dan sebagainya. Dan sebetulnya tradisi itu juga berlanjut ketidakmatangan demokrasi pada zaman SBY ketika Gus Dur, Muhaimin bikin KLB tandingan, justru dimenangkan oleh Menteri Hukum pada waktu itu. Siapa Menteri Hukumnya pada waktu itu? Wah, lupa saya. Yusril Iza Mahendra bukan ya? Bukan. Itu SBY ya? Ya. Oke. Jadi tentu nggak mungkin tanpa blessing dari Pak SBY pada waktu itu. Akhirnya Gus blessing itu harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang benar. Restu. Nah, akhirnya kan Gus Dur sebagai pendiri PKB dipecat sebagai ketua PKB, dipecat sebagai anggota. Sebetulnya kudeta itu udah terjadi juga lah di masa lalu. Kudeta PDI Megawati dan sebagainya Juli, sampai peristiwa 27 Juli. Jadi itu tidak dibenarkan. Ada cara yang lebih elegan tentu, tetapi kita harus benahi inilah agar supaya partai-partai jadi harus lebih mateng, tapi supaya tidak mau diintervensi harus juga demokratis di dalamnya dong. Ya, jadi timbal balik. Timbal balik. Kalau partainya sangat demokratis di dalam, anggota merasa betul-betul terwakili, nggak ada yang berani lakukan KLB atau apa gitu. Tapi masalahnya kan begitu di dalamnya tidak demokratis, ya yang di dalamnya nggak puas, akhirnya ngajak orang luar. Itulah yang terjadi. Oke, ini kan seperti hukum kausalitas, Bang ya. Sebab akibat ya. Ada sebabnya tidak demokratis secara internal, akibatnya bisa mengundang pihak eksternal terlibat. Tapi saya ingin mengenyampingkan dulu soal tidak demokratis secara internal itu. Tapi saya ingin menyoroti keterlibatan orang dalam bagian kekuasaan. Ini menurut Abang bermasalah nggak? Atau kalau Abang jadi Presiden Jokowi yang notabene adalah atasan dari KSP, kan harusnya bersikap terhadap konflik atau masalah ini? Saya nggak mau berandai-andai, ya kan? Karena standarnya kan rendah. Iya kan? Yang saya mau berandai-andai, seandainya ada perubahan tadi, kita benahi sistem partai politik di Indonesia supaya dibiayain oleh negara, tapi dengan syarat boleh terima subsidi negara, ADRT-nya harus diubah, yaitu harus terjadi demokrasi internal di dalam partai tersebut. Jadi kalau Refli misalnya masuk partai PDIP berhak jadi ketua, tidak perlu cucunya Bung Karno. Berhak jadi ketua, tapi dengan syarat
berapa tahun jadi anggota. Iya, ya, atau Refli masuk Demokrat dan sebagainya. Jadi harus ada di ADART itu demokrasi internal partai, baru boleh terima subsidi negara. Kalau enggak, negara tidak akan subsidi. Silahkan cari duit sendiri. Tapi kalau ngaco-ngaco cari duitnya, gua tangkep loh. Itu kalau Rizal Ramli jadi presiden, Refli. Tetapi pilihannya adalah, kan bukan soal ADART saja, Bang ya. Kan pilihan partai politik ini adalah diatur di undang-undang semuanya, sehingga ada ikatan yang kuat untuk demokrasi internal, diatur sebagian saja dengan undang-undang, atau diserahkan kepada mekanisme partai politik itu sendiri. Abang mau pilih yang mana? Ya tentu ada undang-undang yang memayunginya tentang pembiayaan negara dan kewajiban melakukan internalisasi partai. Tapi ADART-nya sendiri memang diubah. Harus menyesuaikan dengan undang-undang partai politik. Supaya secara internal partai itu demokratis, akhirnya dia memperjuangkan hak-hak demokratis buat seluruh rakyat Indonesia. Kalau jadi hanya partai keluarga, dan banyak ini semua partai keluarga, tidak sungguh-sungguh akhirnya berjuang buat kemakmuran dan keadilan bangsa kita. Ya, ini tapi begini, Bang, saya ingin bicara tentang dua aliran ya, struktural dan kultural. Secara struktural mungkin tidak demokratis, ya, karena struktur-struktur yang dibuat tuh memang membuat dia tidak demokratis. Tapi bukankah secara kultural kita memang feodal? Artinya ketika dibuka ke internal demokrasi, misalnya ini mohon maaf nih ya, kepada Gerindra, kepada PDIP, kepada Nasdem, pasti kan ujung-ujungnya sebelum kompetisi terjadi, para anggota partai akan bilang, ya terserah aja ketua umum. Ya memang secara umum bangsa kita ini masih sangat feudal. Di kantor saya, Refli, ada lukisan dari Yayak Jatmika. Anak muda Indonesia baca buku, pegang tali balon merah putih yang besar sekali. Artinya pemuda-pemudi Indonesia yang cerdas bisa terbang setinggi mungkin. Tetapi ternyata di kakinya dibebani 3 hal. Satu adalah feudalisme, kemudian primordialisme, yang lain adalah korupsi. Dan kalau Anda tidak penganut ketiganya, Anda tidak bisa menjadi part of the state, part of the government sekarang. Itu yang merusak sistem kita. Tugas kita harus potong beban yang membebani bangsa kita. Apa itu feudalisme? Dan sebetulnya sejak Bung Karno, Hatta, mereka bukan orang-orang feudal. Ya, mereka juga tahu kalau bangsa yang feudal itu nggak mungkin maju. Yang kedua adalah primordialisme yang berlebihan. Yang ketiga adalah corruption. Nah, corruption ini udah sangat dahsyat sekali. Kok tega-teganya uang orang buat orang miskin ditilep bansos, kok bisa-bisanya uang untuk orang cacat ditilep juga. Nah, ini semua terkait dengan partai-partai. Kalau kita lihat nanti analisa uang bansos ini jatuhnya kemana, ya tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh politik. Jadi memang harus ada perubahan yang mendasar supaya demokrasi kriminal ini kita ubah jadi demokrasi yang bersih dan amanah, baru bangsa kita bisa jadi bangsa besar.